Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pertanyaan dalam penelitian kuesioner perlu divalidasi isi dan penataan bahasanya. Jika ditemukan pertanyaan yang kurang bermakna, maka pertanyaan perlu diganti atau dihilangkan. Akan diuji validitas dan reliabilitas suatu penelitian kuesioner sebagai berikut. Diperoleh hasil penelitian pada 10 nomor item kuesioner dengan 15 responden. Angka-angka yang tertera pada tabel merupakan skor penilaian kepuasan pasien, di mana angka 1 menunjukkan tidak puas, angka 2 kurang puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Masuk pada analisis probabilitas menggunakan SPSS, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengcoding pada tab variable view. Pada contoh kasus, terdapat 10 soal dengan ketentuan skor penilaian kepuasan pasien, 1 untuk tidak puas, 2 untuk kurang puas, kita tambahkan 3 untuk cukup puas, tambahkan 4 untuk puas, tambahkan, dan 5 untuk sangat puas. Ketentuan skor penilaian kepuasan pasien ini kita coding pada values. Kita ulangi hingga ke nomor soal sampai dengan 10. Setelah tercoding hingga ke nomor item 10, kita pindah ke data view. Di sini untuk menyingkat waktu, kita bisa langsung mengkopas data hasil kuesioner penilaian kepuasan pasien yang sebelumnya telah dicatat pada Excel. Untuk pengujian probabilitas, kita langsung klik Analyze, kemudian Bivariate Correlation, kemudian nomor item 1 hingga 10 kita pindah ke variabel. Didapatkan data sebagai berikut. Kita dapat melihat pada kolom sig atau signifikansi. Kuesioner terbukti valid apabila nilai probabilitas atau sigtile hasil korelasi masing-masing skor total harus lebih kecil dari alfa 0,05. Pada uji reliabilitas masih menggunakan data yang sama, kita bisa langsung klik Analyze Scale, Reliability Analyze. Kita pindahkan semua nomor item ke kolom item. Kemudian jangan lupa kita checklist di bagian item scale. Oke. Akan muncul output seperti ini. Kita dapat melihat pada kolom total correlation yang akan kita bandingkan dengan R-tabel, di mana kita menggunakan R-tabel pada N15 yaitu 0,514. Pada tab Excel, kita buat tabel di mana R-tabel yang digunakan adalah N15 sesuai tabel yang dilampirkan tadi yaitu 0,514. Untuk R hitungnya kita pindahkan dari SPSS dari kolom total correction, kemudian kita bandingkan dengan R-tabel. Kuesioner terbukti reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari R-tabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Dapat dilihat perbandingan tabel R hitung dengan R tabel, di mana jika R hitung lebih dari atau sama dengan R tabel, maka item dapat digunakan. Untuk
nomor item 1 atau nomor kuesioner 1 tidak dapat digunakan atau tidak reliable. Kemudian kuesioner nomor 2 juga tidak dapat digunakan. Kuesioner nomor 3 juga tidak dapat digunakan. Untuk kuesioner nomor 7, 9 tidak dapat digunakan. Sedangkan untuk nomor 4, 5, 6, 8, dan 10 kuesioner dapat digunakan. Jika ditemukan pertanyaan atau kuesioner yang kurang bermakna atau tidak dapat digunakan dalam pengujian validitas, maka pertanyaan perlu diganti atau dihilangkan. Dengan kesimpulan, nomor item atau nomor kuesioner 1, 2, 3, 7, dan 9 merupakan kuesioner yang tidak reliable, sehingga perlu diganti.